Di Muhammadiyah itu nggak mempersoalkan kunut. Saya belum pernah temukan ada orang Muhammadiyah di Majlis Tarji menfatwakan kunut bid'ah, tak ada. Kecuali Wahabi. Ya, kecuali Wahabi. Tak pernah saya temukan. Yang menyebutkan kunut subuh bid'ah itu bukan dari siapa-siapa, tapi langsung dari para sahabat. Di mana para sahabat sholat di belakang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, mereka tidak melakukan kunut subuh. Jadi mohon maaf ya, karena ini menyangkut perkara yang besar. Kalau menuduh kepada sahabat dengan tuduhan yang negatif, itu termasuk sifat zindiq. Zahirnya terlihat seperti Islam, tapi hatinya ada kemunafikan atau bahkan ada beberapa sanggahan yang disampaikan oleh para Ustadz Wahabi kepada saudara Ustadz Hadi Hidayat. Kita akan melihat beberapa hal yang berhubungan dengan kontradiksi mereka. Tetapi saya tahu bahwa Ustadz Hadi Hidayat sebenarnya sudah ingin melakukan semacam narasi-narasi damai dengan konsep moderat. Ustadz Hadi Hidayat ini kelihatannya lebih berilmu daripada Ustadz yang satunya yang membantah dengan emosional. Saya kira sudah pas yang disampaikan oleh Uwah, bagaimana dia menyatukan sebuah perbedaan-perbedaan itu dengan cara menghaluskan narasi yang baik. Sehingga yang diinginkan oleh Uwah itu sebenarnya supaya tidak ada percekcokan-percekcokan yang tidak berakhir. Mau kunut silahkan, mau tidak silahkan. Tetapi dalam insinuasi narasi yang disampaikan oleh Ustadz yang satunya, itu lebih banyak pada emosional. Ia langsung menjustifikasi sesuatu hal yang dianggapnya tidak ada pada masa Rasulullah, bid'ah. Dia hanya menggunakan satu hadis, lalu menyimpulkan hadis. Dia tidak tahu bahwa ada hadis lain yang berhubungan dengan kunut. Qanata Rasulullah hatta faraqat dunia. Rasulullah itu kunut sampai meninggal dunia. Jadi kepicikan-kepicikan yang dilakukan itu adalah hanya untuk melawan UAS, ya, dengan supaya beda pemahaman dengan UAS, dan hasil dari kesimpulan dia membid'ahkan. Padahal banyak ulama yang berpendapat diperbolehkan kunut. Kalau kita di antara kita ada yang tidak kunut, silahkan, nggak apa-apa, wong itu masalah furu'iyah, bukan masalah usul. Lalu Wah juga mengatakan bahwa di Muhammadiyah pun tidak ada tentang larangan untuk kunut. Walaupun di sana banyak atau kebanyakan dari teman-teman Muhammadiyah tidak kunut, tapi tidak membuat sebuah statement yang dimana statement itu mencoba untuk mengkontradisikan antara satu pendapat dengan pendapat yang lain. Ya, selayaknya harus meninggalkan perdebatan-perdebatan yang tidak berujung. Yang disampaikan Uwah itu benar. Dan orang yang menyangkal di sini otomatis Ustadz Salafi Wahabi itu ada masalah dengan Uwah. Jadi kesimpulannya akhir-akhir ini mereka melakukan sebuah tabrakan-tabrakan besar maupun kecil untuk melakukan glorifikasi persoalan, dan kemudian
sepertinya menjatuhkan popularitas UWAH yang sebenarnya sudah erat dan dekat dengan NU. Yang intinya adalah ada semacam tali-tali ruhiyah yang akan disambungkan dengan NU, sehingga nanti ada perdamaian-perdamaian yang tidak mengurangi nilai kemuhammadiyahan, lalu kemudian ada persambungan-persambungan dengan menyambungkan kesamaan-kesamaan, walaupun mesti ada perbedaan. Jadi hari-hari ini ada fenomena bahwa para Salafi Wahabi dari ustadz-ustadznya itu banyak melakukan justice atau menghakimi UWAH. Seperti halnya yang disampaikan oleh Ustadz Nurbani Yusuf dalam tulisan medsosnya. Ini sangat memprihatinkan. Kita selayaknya harus meninggalkan tema atau terminologi-terminologi yang banyak membid'ahkan, banyak mengkafirkan, banyak menuduh orang sesat. Dan di dalam video-video kita hanya ingin meluruskan, membongkar, dan menjawab klaim-klaim bid'ah yang dianggap baik menurut mereka yang membid'ahkan. Semoga Allah memberikan kedamaian. Semoga Allah membuka hatinya orang-orang yang sering menuduh bid'ah dan sering menuduh kafir dan sering menuduh musyrik kepada sesama, karena itu adalah bagian dari penyakit hati yang harus dihilangkan dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab.